Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Pokoknya tetap fokus dan mari kita belajar dan kita masuk ke materi selanjutnya. Check this out. Bahas tentang pengertiannya dulu. Ini teman-teman perhatikan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 98 menyatakan bahwa kredit adalah suatu penyediaan tagihan dan uang yang bisa disamakan yang berdasarkan dengan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lainnya. Pihak lainnya itu disebut debitur atau nasabah. Dan untuk kewajibannya meminjamkan untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga imbalan bagi hasil. Kalau konvensional jelas itu bunga, tapi kalau syariah itu pasti profit sharing atau nisbah disebutnya bagi hasil dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jelas kalau kita pinjam, kalau kita mendapatkan kredit konsumtif ataupun nanti modal kerja ataupun investasi dan yang lainnya, pasti ada jangka waktu tertentu. Oke, ini menurut para ahli. Menurut Thomas Yatno mengatakan bahwa kredit adalah suatu penyediaan uang yang dapat disamakan dengan suatu tagihan-tagihannya yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan. Nah, kalau menurut Hasibuan beda lagi. Bahasanya dia mengungkapkan semua jenis pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya. Clue-nya, pinjaman yang harus dibayar dengan bunganya atau dengan bagi hasilnya oleh si peminjam seperti perjanjian yang sudah disepakati bersama. Jelas, kredit adalah kesepakatan antara debitur dengan pihak bank, antara bank dengan konsumen. Ya, itulah kredit. Oke. Dan ini adalah unsur-unsur dari kredit. Yang pertama adalah trust, artinya kepercayaan. Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu. Artinya, kalau bank tidak percaya atau yang pemberi kredit tidak percaya terhadap calon debiturnya atau calon yang meminjamnya, itu tidak akan terjadi transaksi kredit tersebut. Maka dari itu yang paling pertama adalah trust-nya, itu adalah kepercayaan. Oh, pihak bank mempercayai kepada debitur untuk layak diberikan kredit atau pembiayaan. Yang kedua adalah agreement, ya, kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Ingat, ada hak dan kewajiban. Haknya, debitur menerima kredit atau dana sejumlah dana. Kewajibannya yaitu mengembalikannya dalam angsuran pokok beserta bunganya atau angsuran pokok dengan nisbahnya bagi hasilnya. Begitu, kewajibannya itu membayar angsuran. Oke, unsur yang selanjutnya adalah mengenai jangka waktu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, baik itu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, hingga 25 tahun pun ada. Gitu. Jadi, ada kesepakatan untuk waktu tertentu, bisa berbentuk jangka pendek, menengah, atau maupun panjang. Itu pasti ada jangka waktunya. Selanjutnya, ada pasti yang namanya risiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet dari pemberian kredit itu sendiri. Berarti kalau gitu gimana dong? Ya, risiko dalam sebuah kredit pasti ada namanya macet, lancar, dan macet. Masuk kategori low risk, medium risk, atau high risk. Kalau sudah high risk ini berarti sudah bahaya, sudah danger. Selanjutnya adalah balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Balas jasa di sini hampir sama kayak pembayaran bunga, pembayaran bagi hasil, seperti kita nabung, balas jasanya dalam bentuk administrasi, kan kita ada potongan, kita memberikan jasa kepada bank karena kita sudah menitipkan sesuatu dalam bentuk uang, baik itu dalam bentuk tabungan maupun deposito. Nah, itu ada balas jasanya. Salah satunya ini, unsur-unsur dari kredit. Lanjut, ini ada tujuan dan fungsi kredit itu sendiri. Yang pertama, tujuannya adalah mengoptimalkan pemanfaatan dana yang didapat. Oke. Yang kedua, mencari keuntungan.
Yang ketiga, menambah modal kerja atau usaha. Yang keempat, memberi pinjaman bank dengan bunga yang sudah disepakati. Oke, fungsi kreditnya teman-teman bisa baca di sini bahwasanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dapat meningkatkan daya guna barang, kredit juga dapat meningkatkan pendapatan, kredit juga dapat meningkatkan motif usaha sampai peredaran barang. Maka dari itu banyak dari kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Perdagangan, dari KMK, jadi pembiayaan untuk para UKM. Supaya apa? Itu fungsi dari sebuah kredit untuk meningkatkan daya guna barang, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pula. Salah satunya kredit. Jadi perputarannya uang, regulasinya uang, salah satunya dari bentuk kredit. Oke, ingat tujuannya dan itu fungsinya juga yang kita selalu temukan setiap hari. Dari apapun bentuknya, transaksi apapun itu, kita akan selalu ada transaksi yang disebut kredit. Ketika kita transaksi tunai, yaitu transaksi tunai. Kalaupun kita menggunakan pinjaman, itu udah bisa dalam bentuk kredit. Oke. Next, ini pengertian kredit teman-teman. Ya, pengertian kredit. Nah, modal kerja. Sekarang kita akan bahas banyak kredit tentang jenis-jenis kredit. Nanti ada kredit modal kerja, ada kredit konsumtif, ada kredit multiguna, ada kredit produktif. Nah, kita bahas satu-satu. Kali ini kita akan ngebahas tentang kredit modal kerja. Kredit modal kerja artinya adalah modal yang diperlukan untuk pembiayaan semua aktivitas agar usaha berjalan sesuai rencana yang sudah dibuat. Ingat, ini adalah bentuk pembiayaan. Oke, kalau menurut Kazmir, modal yang dipakai dalam menjalankan aktivitas perusahaan, modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam bentuk aktiva jangka pendek atau aktiva lancar, seperti aktiva lancar, persediaan, piutang, surat berharga, bank, dan kas. Oke, jadi ini bicara tentang aktiva. Oke, ingat mata kuliah analisa laporan keuangan, kita sudah bahas tentang aktiva dan kita sudah bahas tentang pasiva. Dari aspek mana saja aktiva, dari aspek mana saja yang pasiva. Oke, kita nanti akan review step by step. Lanjut. Ini manfaat modal kerja. Menurut Munawir, tahun 2010 halaman 116, manfaat yang pertama adalah perlindungan perusahaan dari krisis modal kerja karena turunnya nilai dan aktiva lancar. Ingat, aktiva lancar yang ada regulasinya dan ada perputarannya sangat cepat. Oke, ingat ada aktiva tetap dan ada aktiva lancar. Ingat ya, kalau aktiva tetap bersifat tetap, oke, bisa dalam bentuk kendaraan, mesin, dan peralatan. Itu aktiva tetap. Tapi kalau aktiva lancar, itu ingat sekali lagi teman-teman, ada kas, ada piutang, ada persediaan, oke, ada cash on hand, ada cash on bank. Ingat ya, ingat lagi. Oke, lanjut. Manfaat selanjutnya yaitu perusahaan membayar semua kewajiban tepat waktu. Perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup untuk memberikan layanan pada konsumen. Perusahaan memberi syarat kredit yang lebih menguntungkan pada pelanggan. Dan yang terakhir, perusahaan dapat beroperasi lebih efisien sebab tidak ada kesulitan untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diperlukan. Itu manfaat modal kerja. Sangat banyak manfaatnya karena akan membantu dalam jalannya operasional perusahaan. Ini teman-teman, jenis-jenis modal kerja. Menurut Munawir, ada bagian yang tetap atau bagian yang permanen, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan bisa berjalan lancar tanpa kesulitan keuangan. Itu yang permanen. Yang kedua, jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan kebutuhan di luar aktivitas biasa. Contoh, clue-nya adalah aktivitas musiman. Ingat, pada kalau kita mau lebaran, nah, banyak transaksi-transaksi yang musiman. Hanya musim pada saat lebaran, ada musim pada Idul Fitri, atau nanti pada musim pada Idul Adha. Pada aktivitas musiman Idul Adha, harga kambing, sapi, dan binatang biasanya naik.
pada saat mau Idul Adha. Pada saat Idul Fitri itu transaksi seluruh barang-barang yang berkaitan tentang hari raya, baik itu dari pakaian, makanan, akomodasi, dan ya banyak halnya lagi, itu aktivitas musiman. Jadi pasti butuh modal kerja dong. Nah, kalau yang itu non permanen, alias tergantung aktivitas, tergantung kebutuhan di luar aktivitas biasanya. Oke, lanjut. Ada modal kerja permanen atau kita kenal dengan permanent working capital, ya, yang harus tetap sesuai fungsinya dan dikatakan modal kerja ini dibutuhkan secara kontinu untuk kelancaran usaha. Ingat, permanent kontinuitas, berkesinambungan, berlanjut. Ada dua klasifikasinya. Yang pertama modal kerja normal dan ada yang kedua adalah primer. Bedanya, kalau normal, jumlah modal kerja yang dibutuhkan untuk memperluas produksi secara normal. Kalau primer, yakni jumlah modal kerja minimum yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin keberlangsungan usahanya. Oke, normal, secara normal. Kalau primer, jelas ini ada kebutuhan. Oke, kebutuhan untuk jalannya usaha. Oke, lanjut. Ini ada yang kedua adalah modal kerja variable working capital, ya, yang mana ada beberapa kali diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama modal kerja darurat, modal kerja siklis, dan yang ketiga adalah modal kerja musiman. Seperti tadi, kalau modal kerja musiman itu bisa berubah-ubah seiring dengan kebutuhan. Kalau darurat jelas ini emergensi, ketika ada kondisi-kondisi darurat yang sangat dibutuhkan, ketika ada penambahan modal atau penambahan kebutuhan, jelas ini adalah modal kerja darurat. Nah, kalau yang modal siklis itu jenis modal kerja dengan jumlah tak pasti akibat fluktuasi konjunktur. Artinya apa? Terjadinya fluktuasi naik turunnya kondisi ekonomi saat ini. Nah, ini modal kerja siklis untuk tetap bertahan, untuk tetap continue, untuk tetap fighting di situ. Salah satunya butuh modal kerja siklis atau modal kerja variabel. Oke, lanjut. Ini adalah sumber modal dari modal kerja. Yang pertama, dengan mengadakan emisi saham baru, meminta investor untuk meningkatkan modal. Jelas, ada suntikan dana baru. Yang kedua, menerbitkan obligasi atau hutang jangka panjang. Yang ketiga, keuntungan dan menjual surat-surat berharga, aktiva lancar, aktiva tak lancar, investasi jangka panjang, terus hasil operasi perusahaan yang nampak dari jumlah laba bersih dalam laporan keuangan. Jelas, itu sumber modal kerja ya. 1, 2, 3, 4, ada 4. Emisi, obligasi, ada tadi surat-surat berharga, aktiva lancar, ada operasional perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Ini adalah penggunaan modal kerja. Di antaranya tadi pembelian aktiva tetap, ada tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin, ada pembentukan dana, ada menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga, ada pengeluaran untuk pembelian bahan baku atau barang dagangan, dan yang terakhir adalah pengeluaran untuk memberikan gaji dan upah pegawai serta biaya operasi perusahaan lainnya. Ini salah satu penggunaannya. Kalau ini sesuai penggunaannya, maka perusahaan ini akan berjalan lancar. Tapi kalau tidak tepat dalam penggunaannya, modal kerja tersebut, ya dampaknya akan negatif. Bisa-bisa perusahaan tersebut bisa tutup. Oke. Nah, ini adalah konsep modal kerja, teman-teman. Ada 3 konsep dalam modal kerja. Yang pertama, kuantitatif, kualitatif, dan yang ketiga adalah fungsional. Yang pertama kita kuantitatif, disebut gross working capital. Konsep ini lebih ke modal kerja yang bruto, karena seluruh aset lancarnya lebih ke perhitungan, ke kuantitatifnya. Yang kedua adalah konsep kualitatif. Konsep ini disebut dengan modal kerja neto atau netto working capital. Jadi lebih ke aset lancar dikurangi total kewajiban lancar. Gitu. Jadi lebih ke perhitungan dalam net working capitalnya. Dan yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan. Dan setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan berdasarkan fungsinya, berdasarkan kualitatifnya, dan berdasarkan kuantitatifnya. Yang pertama adalah kuantitatif, ingat, berdasarkan modal kerja brutonya.
gross working capital atau seluruh aset lancar. Kalau kualitatif berdasarkan netto working capital atau modal kerja neto, modal kerja bersih. Ingat, kuantitatif kotor, modal kerja kotor. Kalau kualitatif modal kerja yang bersih atau sudah bersih. Intinya setelah pengurangan dari beban-beban. Dan yang terakhir ada fungsional, lebih ke lebih mengusahakan atau fungsi dari dana tersebut untuk mengoptimalkannya dalam mendapatkan pendapatan berdasarkan fungsinya. Oke, selanjutnya adalah manajemen modal kerja, modal muklis, manajemen pada aktiva dan pasifa lancar. Manfaatnya jelas untuk perusahaan mendapatkan modal, terus untuk ukuran investasi perusahaan terhadap aktiva lancar, mengukur ya, terus ada klaim perusahaan atau diwakili utang lancar, investasi dalam aktiva liquid, piutang barang sensitif terhadap tingkat prioritas dan penjualan. Itu manajemen dalam modal kerja. Dan ini ada manfaatnya juga. Tadi salah satunya adalah ukuran investasi. Oke. Manfaatnya menurut Chris dan tujuan dari Kashmirnya menurut Kashmir adalah yang pertama memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan, keuntungan perusahaan, memenuhi kewajiban tepat waktu, mendapatkan tambahan dana, memaksimalkan penggunaan aktiva lancar, melindungi perusahaan dari krisis akibat aktiva lancar yang menurun. Oke, lanjut. Dan ini teman-teman, ini perputaran modal kerja. Dan ini biasanya rasio ini digunakan pada saat di dalam laporan keuangan, di dalam rasionya ada di situ tentang perputaran modal kerja dan kita harus menganalisisnya. Ya, simpelnya atau yang merumus perputaran modal kerja adalah penjualan dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Itu saja rumusnya. Oke, itu akan kita temukan nanti rata-ratanya ketika kita bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman. Biasanya saya kembalikan lagi di sini. Kalau simpelnya adalah kita akan lihat ingat teman-teman sekali lagi, dalam laporan keuangan ada neraca dan ada laba rugi. Pernah kita bahas tentang modal kerja pada mata kuliah analisa laporan keuangan. Ya, penjualan di mana? Penjualan ada di laba rugi. Aktiva lancar ada di mana? Itu ada di neraca. Hutang lancar ada di sisi pasifa. Oke, itu ada di neraca. Jadi, itu tinggal dimasukkan saja angkanya. Penjualannya berapa dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Itu mungkin sudah biasa. Nah, yang menarik saat ini saya sangat penasaran terhadap perputaran modal kerja atau kebutuhan modal kerja di industri. Nah, industri ini kita akan bahas tentang industri pabrik sepatu. Ya, ketika saya googling, saya cari-cari ngebahas tentang modal kerja pabrik dan yang lain dari beberapa artikel, dari beberapa jurnal, ada beberapa pembahasan di dalam artikel yang saya lihat di sini, dan semuanya membahas tentang ini dia, pembahasan mengenai berapakah yang dibutuhkan modal kerja. Nah, yuk kita baca di sini. Perusahaan sepatu Aido pada tahun 2007 merencanakan untuk memproduksi dan menjual sepatu sebanyak 720.000 pasang sepatu. Hitunglah besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut untuk tahun 2007. Oke, berikut datanya. Perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Setiap pasang sepatu membutuhkan 2 kilo bahan baku kulit. Oke, harga beli bahan baku kulit per kilo Rp9.000. Pembelian bahan baku selalu dilakukan secara tunai. Setelah dibeli, sambil menunggu proses produksi, bahan baku disimpan di gudang selama 10 hari. Proses produksi membutuhkan waktu 5 hari. Penjualan sepatu dilakukan secara kredit, baru dapat ditagih selama 30 hari. Upah tenaga kerja langsung 5.000 per pasang. Oke, biaya pemasaran dan administrasi ditaksir sebesar 60 juta per bulan. Sedang untuk berjaga-jaga, biasa mitigasi dalam kegiatan atau dalam kondisi tertentu, kita harus memiliki kas kecil. Kas kecilnya berapa per bulannya? Sekitar 20 jutaan. Dari data di atas, hitunglah besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut untuk tahun 2007.
Oke. Nah, kalau kita baca sesama seperti ini, kita akan merasa pusing. Maka dari itu, kalau saya ketika menemukan soal cerita ini, saya akan masukkan atau saya akan jawab dalam bentuk Excel. Oke. Yang pertama, kita akan buat diketahui dulu. Tadi kita breakdown satu persatunya. Tadi diketahui rencana produksinya berapa? 720.000 pasang. Oke. 720.000 pasang. Saya pelan-pelan penjelasannya supaya teman-teman dapat memahami. Oke. Tadi kalau berdasarkan ini saya breakdown semuanya berdasarkan soal cerita yang tadi disampaikan. Oke, yang ini kita hide dulu. Yep. Nah, di sini dia. Oke, ini masih ada. Kita close. Hide dulu supaya teman-teman fokus ke dalam diketahui ininya. Oke, sekali lagi rencana produksi tadi 720 pasang sepatu. Ya, yang targetnya adalah 360 hari atau dalam 1 tahun. Perusahaan produksi rata-rata selama 30 hari. Oke, berarti tidak ada liburnya, setiap hari masuk gitu. Setiap pasang sepatu 2 kilo itu harga beli bahan baku 9.000 per kilonya. Oke. Penyimpanan bahan baku selama 10 hari, proses produksi 5 hari, dan penjualan sepatu secara kredit itu temponya 30 hari. Jadi ingat teman-teman, ada piutang di sini 30 hari. Dan upah tenaga kerja langsung dari 5.000 per pasang, dan biaya pemasaran dan administrasi 60.000 tadi per bulannya, dan kas kecil adalah 60 juta per bulan untuk biaya pemasaran dan administrasi, dan kas kecil itu adalah 20 juta per bulan. Yang jadi pertanyaan adalah, hitunglah kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, sudah siap? Sudah dicatat di sini? Kita breakdown-kan dulu di sini. Setelah kita breakdown, baru kita jawab satu persatu. Yang pertama, yang kita cari adalah mengenai perputaran bahan bakunya. Penyimpanan bahan baku tadi berapa hari? Nah, penyimpanan bahan baku di sini ada 10 hari. Yap, 10 hari. Ada proses produksi tadi ada berapa hari? 5 hari. Oke, kita akan satu-satu. Dan penagihan piutang tadi secara kredit ya. Nah, secara kredit di sini 30 hari. Oke, sama ya. 10, 5 dan 30. Kalau dijumlahkan totalnya adalah 45. Tinggal itu jumlahkan saja. Itu untuk mengetahui perputaran bahan baku. Yang kedua, kita akan menghitung berapa hari dalam perputaran upah langsung. Oke, tadi kita ketahui upah atau proses produksi itu adalah 5 hari. Dan penagihan piutang atau kredit ini adalah 30 hari. Ketika ini dijumlah, hasilnya adalah 35. Perputaran bahan baku menghabiskan 45 hari, dan perputaran upah langsung menghabiskan 35 hari. Oke. Kenapa selisih 10 hari? Karena ada tadi masa penyimpanan bahan baku 10 hari. Oke. Ya, lanjut. Nah, sekarang diketahui pengeluaran kas per hari. Tadi targetnya 2.000 per hari. 2.000 dari mana Pak angkanya? Nah, kalau di artikel itu tidak dijelaskan dari mana angkanya 2.000 tersebut. Tiba-tiba 2.000 dikali 2 kilo dikali 9.000. Pusing kita jadinya. Nah, saya akan breakdown. Saya akan kasih tahu 2.000 angka ini. Nah, kalau lihat di sini. Di sini ada tiba-tiba ada angka 2.000 di sini. Oke, 2.000 dari mana angkanya? Kita tidak tahu silsilahnya dari mana 2.000 ini. Oke, nah saya perjelas di sini. Oke, 2.000 kali 2 kilo kali 9.000 hasilnya 36 juta. Langsung 36 juta. Nih, saya breakdown kan di sini. Yang pertama, 2.000 ini dari mana angkanya? Yang pertama adalah
kita harus mengetahui tadi targetnya. Targetnya 720.000 pasang selama 1 tahun. Oke, untuk 1 tahun. Ingat, 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Dalam 1 hari, tadi rata-ratanya untuk produksi selama 30 hari. 1 bulan dianggapnya 30 hari. Dirata-ratakannya. Jadi, caranya adalah rencana produksi ya 720.000 dibagi 12 bulan dibagi 30 hari. Sekali lagi, rencana produksi 720.000 dibagi 12 bulan dibagi 30 hari. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 2000. 2000 ini target per hari untuk produksi 2000 pasang sepatu dalam 1 hari. Sudah tahu ya, saya nggak mau menyebutkan brandnya, tapi ada industri sepatu di kita itu 2000 sampai 5000 pasang sehari. Nah, kira-kira butuh modal kerja berapa ya kalau 2000 pasang? Oke, kita bahas selanjutnya. Ini makanya 2000 tadi targetnya per hari. Upah langsung di sini 2000, tadi upahnya berapa? 5000 per pasang. Oke, 5000 pasang ya. Per pasang, ingat 2000 kali 5000 sama dengan 10 juta. Oke, ini juga sama, tinggal dikalikan saja 2000 dikalikan 2 dikalikan 9000, hasilnya adalah 36 juta. Oke, tinggal dikalikan saja sesuai keterangan yang di sini. Enter. Dan ini juga 2000 tinggal diklik 5000 sama dengan 10 juta. Dan ini administrasi dari mana 2 juta? Kan kita tahunya ini 60 juta. Dari mana hasilnya? Yang pertama adalah ingat, 1 bulan operasionalnya 30 hari. 60 juta dibagi 30 hari. Oke, ingat, kita harus ada acuannya. 1 bulannya dianggap 30 hari, sehingga 60 juta dibagi 30 hasilnya adalah jeng-jeng 2 juta rupiah. Paham? Oke, paham ya? Lanjut. Sekarang kebutuhan modal kerjanya kita akan hitung. Bahan baku 45 hari. 45 hari dari mana? Ini dia. Oke. 45 hari saya warnakan biru. Oke, supaya mudah. Nah, 45 hari dari sini. Total bahan perputaran dalam bahan baku. 45 hari dikalikan berapa? 36 juta. Nih, bahan baku yang 36 juta. Oke. Dikalikan 36 juta, hasilnya adalah 1,620 juta rupiah. Lanjut, ada upah langsung. Upah langsung berapa hari? 35 hari. Dilihat dari ini hasilnya. 35 dikalikan 10 juta karena upah langsung. Oke, hasilnya adalah 350 juta. Selanjutnya ada biaya administrasi dan pemasaran. 35 hari. Ya, karena upah berkaitan tentang administrasi. 35 hari dikalikan 2 juta. 2 juta dari mana? Ini dia. 2 juta. Oke. Hasilnya adalah 70 juta. Baru kita totalkan semuanya. Ini kita totalkan semuanya. Hasilnya adalah tuh 2 miliar 40 juta atau 2 miliar 40 juta. Nah, ini hasilnya, tinggal kita zoomkan saja. Nah, oke, 2 miliar 40 juta. Ya, awalnya saya berpikiran, oh berarti kebutuhan modalnya adalah 2 miliar 40 juta. Kebutuhan perusahaan ini. Tapi saya pikir-pikir dan saya analisis, jiwa analisanya menentang-mentah, dan saya melihat dan saya mengkaji lagi di sini, ternyata ini adalah kebutuhan per hari. Wow, per hari kebutuhannya sampai 2 miliar. Karena apa? Ingat, tadi targetnya adalah 2000 pasang di sini. Berarti kalau ini kita sudah ketahui ini per hari, kalau kita pengen tahu per bulan berapa, ya sudah, kita tinggal kalikan. Tadi operasionalnya 30 hari, tinggal dikalikan 30. Oke, hasilnya
adalah 61.200.000.000. Wow, sangat besar. Ini kebutuhan modal kerja dalam 1 bulan. Pak, kalau 1 tahun gimana? Ya ingat, 1 tahun 12 bulan. Oke, tinggal dikalikan saja 12 bulan. Hasil 61.200.000.000 tinggal dikalikan 12. Oke, atau dikalikan. Yap. Nah, hasilnya adalah 734.400.000.000. Oke, jadi ini karena ini tadi per hari ya, dikalikan 360 atau sama dengan ini per bulan dikalikan 12. Tera. Sama kan hasilnya? Ya, hasilnya ada 734.400.000.000. Oke, berarti kalau lihat di sini kebutuhan perusahaan besar dong ya, hampir 734 miliar. Ada nggak bank yang mau mencairkan segini? Dan emang apa betul kebutuhannya segini? Ya kalau secara harfiah, kalau secara hitung-hitungan, itu betul kebutuhannya sebesar 734.400.000.000 untuk bisa memproduksi sampai 720.000 pasang. Tapi ya sangat besar sekali kalau gitu. Nah, apa make sense di sini sebuah bank mencairkan sampai 734 miliar? Nah, itu tidak akan masuk make sense. Karena apa? Karena kebutuhan yang sesungguhnya, ya, kalau kita ingin tahu kebutuhan dia selama setahun, apakah 734 atau cukup hanya 61.200.000.000 atau 2 miliar saja? Ayo, tebak teman-teman. Kira-kira gimana jawabannya? 2 miliar kebutuhan yang sebenarnya, atau 61 miliar, atau 734 miliar? Bingung kan? Oke, yuk kita breakdown lagi di sini. Saya akan breakdown lagi di sini. Teman-teman perhatikan. Ketika bulan pertama butuh modal. Modalnya adalah 61.200.000.000. Oke, dalam 1 bulan. Sekali lagi, dalam 1 bulan. Sehingga ingat temponya adalah 30 hari. Ingat di sini, pembayaran secara kredit adalah 30 hari. 1 bulan 30 hari asumsinya. Jadi, yang dibutuhkan adalah modalnya cukup sekali. Ya, cukup sekali saja 61.200.000.000 rupiah. Kenapa? Kan Pak ini 1 tahun. Berarti nggak cukup dong, harusnya kan 734 miliar. Enggak, ingat teman-teman, karena bulan kedua kita ada pembayaran piutang. Artinya, yang uang kita di luar pada bulan pertama itu kembali pada saat bulan kedua. Oke? Paham? Gitu. Kita ngemodal lagi untuk ada pembayaran piutang selanjutnya. Dan begitu pun selanjutnya, bulan ketiga kita dari piutang, bulan keempat kita dari piutang, bulan kelima kita ada piutang, bulan keenam kita ada piutang. Oke? Jadi sebenarnya sampai kedua bulan piutang, bulan ke-12 pun kita bisa mengandalkan dari piutang-piutang, bahkan kita mendapatkan untung dari situ. Bahkan kita bisa mengembalikan modal kerja tersebut hanya dalam beberapa bulan. Gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan modal kerja pada perusahaan ini adalah cukup hanya 1 bulan saja, bukan selama 1 tahun. Oke, ini bukan jawabannya, tapi yang kebutuhan yang sebenarnya adalah ini, 61.200.000.000 rupiah. Oke, jadi teman-teman, ya, kalau menemukan hal yang seperti ini, jiwa analisisnya harus jalan. Main logika. Ingat, 1 bulan 30 hari. Oh, 1 tahun 12 bulan.
Oh, ini kebutuhan per hari. Berarti kalau ada kebutuhan per hari, kita ingin tahu kebutuhan per bulan, ya sudah tinggal dikalikan 30. Oh, saya sudah tahu kebutuhan per bulan. Kalau kebutuhan setahun berapa? Ya sudah tinggal dikalikan 12. Oke? Paham? Mudah-mudahan paham teman-teman. Itu saya sudah menjelaskan secara rinci, secara detail, dan step by stepnya saya sudah jelaskan, dan pelan-pelan pula juga di sini. Sekali lagi teman-teman nanti bisa step by step pelajarinya. Ini sudah dijelaskan semuanya. Yang penting berarti ketika kalian nanti someday dipercaya untuk memegang keuangan di sebuah industri, atau kalian bosnya untuk memproduksi akan sebuah hal atau memproduksi industri, baik itu sepatu, baju, dan pakaian dan yang lainnya, kalian bisa merencanakan kebutuhan modal kerja itu sendiri. Kira-kira saya butuh modal kerja berapa? Saya punya tempo sekian banyak, selama 30 hari saya punya karyawan sekian, saya harus beli langsung, dan itu kebutuhan berapa kira-kira. Nah, ini adalah rumusnya dan ini adalah cara-caranya. Oke, untuk mengetahui kebutuhan modal kerja. Oke, jadi sekali lagi, kebutuhan yang sebenarnya adalah 61. Saya kasih yuk. Nah, kebutuhan perusahaan yang sebenarnya dalam 1 tahun adalah 61.200.000.000. Itu menurut saya. Kenapa? Cukup dengan satu modal ini saja kita akan mendapatkan piutang-piutang, bahkan keuntungan dari situ per bulan. Oke, kita akan mendapatkan sebenarnya itu bisa dari 11 bulan keuntungannya dengan modal cukup 61.200.000.000. Modalnya cukup sekali, tapi kita untungnya bisa berkali-kali. Tapi tetap dengan spekulasi, kita dengan menghitung risiko. Karena di sini ada komitmen dari perusahaan dengan buyernya, sehingga ya perusahaan akan terus produktif, itu akan terus produksi sepatu sebanyak-banyaknya karena buyernya sudah pasti. Itu yang terjadi di kita. Jadi banyak perusahaan-perusahaan asing yang mengontrak dengan brand-brand ternama, tapi produksinya di Indonesia. Nah, kalian pasti tahu itu nama industrinya apa. Oke, ini kali ini udah bahas tentang produksi sepatu. Setelah ini kita akan bahas seperti biasa, ada tugas buat teman-teman. Nah, daripada soal cerita yang kalian bingungkan, lebih baik saya langsung sudah breakdownkan dalam bentuk contoh kasus yang di sini. Sudah saya jabarkan, ada diketahuinya berapa, ada ditanyakannya berapa. Jadi teman-teman bisa catat dan bisa mengetik ulang nanti di dalam Excel kalian, dan nanti jawabannya kalian submit dan kalian upload di Google Classroom yang seperti biasa. Oke? Ya, di sini saya bacakan rencana produksinya lebih sedikit 360.000 pasang, perusahaan produksi 30 hari, hampir sama kayak sebelumnya, contoh kasus sebelumnya. Setiap pasang sepatu 2 kilo, harga beli bahan baku 10.000 per kilonya, penyimpanan bahan baku tadi sama 15 hari, proses produksi 5 hari, penjualan sepatu secara kredit atau tadi piutang 30 hari, upah tenaga kerja langsung 3.000 per pasang, biaya pemasaran 36 juta per bulan, kas kecil 15 juta per bulan. Nah, yang jadi pertanyaannya, hitunglah kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan apa ya? Perusahaan Tata MTR. Jangan, kalau jangan sebutkan itunya, Tata MTR saja. Kalau disebutkan itu ada brand tersendiri. Kalau MTR, ya Tata saja. Oke, itu teman-teman. Ini sudah diketahui, sudah saya breakdown. Ini pertanyaannya. Dan di bawahnya ini sebenarnya sudah ada jawabannya, tapi tolong silakan jawab teman-teman sama teman-teman dulu jawabnya, baru nanti kita matchingkan jawabannya sama apa enggak. Yang jadi pertanyaannya adalah, berapakah kebutuhan modal kerja yang harus disiapkan oleh perusahaan Tata MTR? Gitu. Oke. Nah, yap, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Yang pasti tadi sudah saya sampaikan, jangan lupa tugasnya, dan jangan lupa submit. Oke, itu saja teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat ya, dan kita nanti masuk ke sesi selanjutnya dengan Reddit produk-produk lainnya dengan kredit lainnya. Kali ini kita akan bahas modal kerja saja, selanjutnya kita akan bahas kredit yang lainnya. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi atas perhatian teman-teman. Tetap fokus, jaga kesehatan, dan saya tutup. Usikum manasib bitaqwallah. Nasrul minallah wa fatun karib. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.